Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, kali ini saya mau mengadakan sedikit percobaan ya. Sebenarnya percobaan awal di ChatGPT itu sudah pernah saya tampilkan. Iseng-iseng pertama saya untuk membuat video tentang ChatGPT ya. Dan kaitannya dengan kemarin itu Putra Bani Tamim. Kali ini saya juga akan melakukan lagi dengan ChatGPT lagi, tapi dengan beberapa pertanyaan lain sih. Nah, ini sebenarnya video ini saya pakai dua HP, dua kamera. Yang depan ini adalah untuk melihat atau merekam dari depan. Sedangkan saya pakai ini untuk teksnya nanti kita lakukan di sini. Dan ini suaranya itu berasal dari HP yang ini ya. Jadi suara itu berasal dari HP yang saya pegang, bukan dari HP yang depan. Sekali lagi, suara itu dari HP yang ini. Yang saya pegang ini bukan dari HP yang ini. Oke, jadi video ini nanti akan saya tampilkan di sini hasil tangkapan layarnya. Video ini nanti akan saya tampilkan di sini. Jadi teman-teman bisa tahu real time-nya apa yang terjadi dari rekaman yang saya buat gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan seperti yang kemarin kita lakukan ya. Pertanyaannya simple sebenarnya. Dan kita tahu zaman sekarang kan sudah beredar banyak AI, termasuk ChatGPT kan. Banyak AI untuk membantu kinerja kita ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan simple maupun pertanyaan yang berat bisa kita tanyakan, meskipun untuk keabsahan jawabannya kan kita tidak tahu. Makanya di sini saya iseng-iseng mau nanya di ChatGPT. Nah, pertanyaan pertama seperti pertanyaan yang kemarin kita lakukan lagi, apakah akan memberikan jawaban yang sama? Pertanyaannya adalah, saya tulis di sini ya. Jadi voice rekaman ini itu dari HP ini, bukan dari HP yang ini ya suaranya. Jadi suara saya itu di HP ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Putra Bani Tamim merupakan keturunan Nabi Muhammad? Kita lihat jawabannya seperti apa. Saya baca ya. ChatGPT, ini ChatGPT 4. Jawabannya begini. Putra Bani Tamim bukan merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Berikut penjelasan lengkapnya. Nabi Muhammad dan keturunannya. Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim, yang merupakan salah satu kabilah dari suku Quraisy di Mekah. Lalu loncat, siapa itu Bani Tamim? Bani Tamim adalah salah satu suku Arab besar dan terkemuka yang berasal dari Najd, wilayah di Jazirah Arab. Lanjut ya, maaf tadi mungkin ada yang kepotong. Siapa itu Bani Tamim? Bani Tamim adalah salah satu suku Arab besar dan terkemuka yang berasal dari Najd, wilayah di Jazirah Arab. Tokoh-tokoh Bani Tamim terkenal dalam sejarah Islam karena keberanian dan keteguhan mereka dalam Islam. Namun mereka bukan dari keturunan Bani Hashim dan tidak memiliki hubungan nasab langsung dengan Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya adalah, jadi Putra Bani Tamim bukan keturunan Nabi Muhammad karena berasal dari suku yang berbeda dan tidak memiliki jalur nasab yang bersambung ke Nabi SAW. Oke, sekarang kita coba tanya lebih lanjut ya. Kalau begitu, jelaskan secara lebih detail siapa Putra Bani Tamim di akhir zaman sesuai literatur atau dalil yang ada. Kita coba jawabannya gimana. Jawabannya adalah, pertanyaan tentang Putra Bani Tamim di akhir zaman seringkali muncul dalam konteks nubuat atau ramalan tentang peristiwa akhir zaman dalam Islam. Sosok ini disebut dalam berbagai riwayat atau asar, namun tidak terdapat hadis sahih yang secara eksplisit menyebut seseorang bernama Putra Bani Tamim.
sebagai tokoh akhir zaman secara langsung dan otentik dari Nabi. Namun berikut ini adalah penjabaran yang lebih detail dan kritis berdasarkan literatur yang ada. Ini riwayat mengenai pemuda Bani Tamim. Ada riwayat, akan datang kepada kalian dari arah timur panji-panji hitam, seakan-akan hati mereka seperti potongan besi. Barang siapa yang mendengar mereka, maka datangilah mereka dan bayatlah mereka walaupun harus melangkah di atas salju, karena di antara mereka terdapat Khalifah Allah Al-Mahdi. Riwayat ini tidak menyebut secara eksplisit Bani Tamim, namun sebagian ahli tafsir dan sejarawan menafsirkan bahwa panji hitam dari timur bisa berarti dari wilayah Khurasan. Dan Bani Tamim banyak menetap di wilayah tersebut pasca perluasan wilayah Islam. Ini katanya ChatGPT ya. Perkataan ulama tentang Bani Tamim. Beberapa ulama klasik seperti Ibnu Katsir menyinggung bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi akan muncul seorang pemuda dari Bani Tamim. Asar-asar ini umumnya tidak disebut dalam hadis secara sahih, bersifat tafsiran atau perkiraan dari ulama klasik. Nah, itu ya. Status hadis dan kritis ilmiah. Sebagian hadis yang sering dikaitkan dengan Bani Tamim di akhir zaman memiliki status doif atau bahkan maudhu. Oke, lanjut. Sesungguhnya Allah mencintai Bani Tamim. Ini ya, hadis Bukhari, Muslim, dan konteks ini. Tafsir dan dugaan kontemporer, pemuda Bani Tamim adalah tokoh revolusioner tertentu di akhir zaman. Sebagian menuduh kelompok tertentu sebagai pemalsu nubuat, namun tidak satu pun yang sahih. Oke. Jadi kesimpulannya ini, nama tidak ada hadis sahih, hanya disebut sebagai dalam beberapa asar dan tafsir ulama klasik. Diduga akan membantu Imam Mahdi, tetapi tidak terdapat dalil eksplisit. Kepastian dalil tidak ada. Oke. Coba kita tanya satu kali lagi terkait putra Bani Tamim ya. Lalu berdasarkan literatur yang ada, bagaimana ciri pemuda Bani Tamim akhir zaman? Kita lihat jawabannya seperti apa. Tidak dijelaskan secara rinci dalam hadis sahih, namun terdapat asar dan tafsir ulama klasik. Oke, ciri-cirinya dari wilayah timur. Dari arah timur Jazirah Arab. Oke, kemudian bukan dari keturunan Nabi. Disebutkan lagi teman-teman bahwa ini bukan keturunan Nabi. Meskipun berperan penting, tokoh ini bukan dari garis keturunan Nabi Muhammad. Artinya ia bukan Imam Mahdi, tapi pendahulu atau pendukung kuat Imam Mahdi. Oke, ini silahkan dibaca sendiri ya. Nanti saya tampilkan di sini ya. Pemimpin atau komandan yang soleh. Oke. Membawa panji hitam, dicintai oleh Rasulullah. Diperkirakan masih muda. Catatan tidak ada hadis sahih yang menjelaskan nama, usia pasti atau lokasi spesifik. Sebagian besar informasi berasal dari atsar atau riwayat doif. Jadi jangan dijadikan dasar klaim terhadap seseorang. Jangan dijadikan dasar klaim seseorang. Cirinya suku Bani Tamim, bukan Ahlul Bait. Lagi-lagi disebut. Dari arah timur, pembuka jalan atau pendukung Imam Mahdi, soleh, pemberani, berakhlak adil dan keras terhadap kebatilan. Coba siapa yang keras pada kebatilan? Simbol diduga membawa panji hitam. Sumber dari Asar. Oke, jadi itu sedikit tentang sambungan dari video saya kemarin yang singkat itu terkait putra Bani Tamim itu seperti apa. Lanjut, kemudian saya mau nanya satu lagi. Mohon maaf ya, mungkin voice-nya agak jauh karena HP-nya lupa saya kalau pakai ini voice-nya. Pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin nanya apakah jawaban dari ini ya ChatGPT itu bisa dipertanggungjawabkan. Apakah jawaban dari ChatGPT dapat dipertanggungjawabkan? Kita lihat jawabannya seperti apa ya.
Jawaban dari ChatGPT dapat dijadikan rujukan awal tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar otoritatif, terutama dalam hal-hal yang bersifat akidah, hukum agama, tafsir syariat yang membutuhkan fatwa dari ulama yang berwenang, membahas topik ilmiah atau akademik yang membutuhkan sumber primer, jadi tetap harus divalidasi. Kapan jawaban ChatGPT bisa dipertanggungjawabkan? Jika digunakan sebagai panduan awal, misalnya penjelasan konsep umum, rangkuman literatur, paraphrase, menyusun kerangka draft. Jika disertai dengan cross-check sumber asli, maka kalau kamu meminta ChatGPT untuk mencantumkan sumber, kamu bisa minta nama buku, bab, nomor hadis, dan lain-lain, lalu memverifikasi ke kitab aslinya. Tetap harus diverifikasi, guys. Kapan tidak bisa dijadikan dasar final? Untuk fatwa, ChatGPT bukan ulama dan tidak berwenang mengeluarkan hukum syar'i. Tuh, lihat tuh. Untuk skripsi, tesis, jurnal ilmiah, kutipan dari ChatGPT tidak bisa dijadikan sumber resmi. Untuk dokumen hukum atau medis, tetap perlu pendapat profesional bersertifikat. Nah, loh. Jadi hati-hati ya. Hukum agama, fatwa akidah itu tidak bisa. Coba sekarang saya tanya lagi. Bagaimana dengan tafsir atau takwil? Tuh ya, kelihatan ya voice saya di sini ya, bukan di situ. Ini typo saya. Takwil mimpi dari AI atau ChatGPT. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Coba kita lihat seperti apa jawabannya. Takwil mimpi yang diberikan oleh AI seperti ChatGPT tidak bisa dijadikan pegangan mutlak dan tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan secara agama. Teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Promptnya ini, maksudnya promptnya itu pertanyaannya kepada AI-nya ini bisa teman-teman cari sendiri, lakukan sendiri. Di tangan Anda sekarang ada HP, silakan teman-teman bisa mencoba sendiri menanyakan hal yang serupa. Apakah jawabannya juga sama ya? Penjelasannya, takwil mimpi dalam Islam bukan ilmu sembarangan. Menafsirkan mimpi dalam Islam adalah ilmu khusus. Hanya dilakukan oleh, saya skip ini, mohon maaf ya, saya skip. Silakan teman-teman tanya sendiri, pokoknya intinya tidak ada tafsir mimpi yang 100% benar kecuali yang diberitahukan langsung oleh wahyu, misalnya mimpi para nabi. Oke. Apa yang dilakukan ChatGPT? Bisa memberikan penafsiran mimpi berdasarkan buku klasik. Memberikan tafsiran simbolik secara umum. Misal, ular itu berarti musuh, emas itu fitnah atau harta, laut itu kekuasaan. Tapi ChatGPT tidak bisa mengetahui keadaan spiritual dan psikologis. Karena ChatGPT ini adalah mesin. Mesin itu tidak tahu nur atau psikologis atau ini ya, nggak punya spiritualnya, nggak punya ruh. Jadi tidak mendapatkan ilham atau intuisi sebagaimana para ahli takwil mimpi dalam Islam. Nah, kalau kita baca ini ya, yang ketiga ini, tidak mendapat ilham atau intuisi. Berarti para pentakwil mimpi itu bisa dapat ilham atau intuisi. Dan ChatGPT atau mungkin AI secara umum tidak punya intuisi, tidak bisa mendapat ilham karena ini adalah mesin dan robot. Jadi tidak bisa memastikan makna mimpi bersifat benar atau salah secara ruhani. Begitu teman-teman. Hukum dan pertanggungjawaban takwil mimpi oleh AI. Oke, ini ya. Aspeknya sumber tafsirnya dari kitab klasik. Kemampuannya hanya berdasarkan teks, bukan ilham atau
Kasyif. Status hukum tafsir AI tidak bisa dijadikan fatwa atau pegangan syar'i. Tanggung jawab AI tidak bertanggung jawab atas kebenaran tafsir mimpi. Tidak bisa bertanggung jawab terhadap kebenaran tafsir mimpi. Karena tadi di sini kan disebutkan bahwa pentakwil itu dapat ilham atau intuisi. AI kan tidak bisa, nggak punya ruh. Jadi tafsir mimpi sebaiknya ditanyakan kepada ahli ulama. Kesimpulan, tafsir mimpi dari ChatGPT hanya boleh dijadikan referensi umum, bukan pegangan hidup. Dan tidak boleh dijadikan dasar keputusan penting dalam hidup tanpa pertimbangan spiritual dan syar'i yang sah. Jika kamu serius ingin tahu makna bla 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 bla, ya gitulah. Silahkan ini coba sendiri oleh teman-teman. Dan pertimbangannya tetap pada Anda. Itu sih. Ini percobaan saya kedua. Mungkin nanti kalau ada sesuatu hal yang menarik mungkin ya bagi saya yang ingin saya tanyakan ke ChatGPT, mungkin saya akan membuat video serial berikutnya. Mungkin untuk video kali ini sekian dulu ya. Silakan teman-teman renungkan, bisa dicoba sendiri karena ini ada di tangan Anda juga. Ini ya saya tunjukkan. Oh, enggak kelihatan. Nah, ini. Jadi voice saya ini ya, coba teman-teman bandingkan antara yang di sini dengan yang di sini nih, sama enggak? Nah, jadi voice saya pakai HP yang saya pegang ya, bukan kamera ini ya. Ini. Nah, jadi video ini itu real time. Saya ngerekamnya masih real. Ini adalah tangkapan layar dari HP saya waktu saya melakukan percakapan atau teks ke ChatGPT. Itu aja kemungkinan. Mohon maaf, mungkin suaranya jadi jauh. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi bagi teman-teman, kalau teman-teman bingung, lagi ada pertanyaan atau harus memilih antara A dan B, maka lakukanlah istikharah. Terus kalau misalnya ya itu tadi memilih antara A atau B, atau mau menanyakan kepada Allah langsung apakah A itu benar atau salah, ya silahkan lakukan istikharah. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan istikharah kalau memang kita itu butuh. Tidak usah takut, Allah itu kan maha tahu ya, maha kuasa, juga maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kenapa kita nggak tanya aja langsung pada Allah untuk hal-hal yang menurut kita itu kita nggak tahu. Insya Allah akan dapat jawaban. Dan kalau sudah dapat jawaban itu jangan dilawan. Karena pengalaman saya pribadi itu sudah beberapa kali saya menolak hasil istikharah. Maksudnya saya tahu itu jawabannya gitu loh. Tapi saya lawan. Saya melakukan perbuatan yang berlainan dengan hasil istikharah. Ya hasilnya hancur saya. Hancur sendiri. Itu pengalaman saya sih. Mungkin ya kalau ingat saya akan cerita. Demikian untuk video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.